Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak video part 1 dan part 2, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Next, volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal adalah volume. Oke, sekarang berbicara tentang volume udara. Jadi yang namanya volume udara itu adalah udara yang dapat ditampung oleh paru-paru kita selama proses pernapasan berlangsung. Dapat kita lihat dalam bentuk grafik berikut ini. Yang pertama itu ada udara atau volume tidal. Udara tidal ini adalah udara pernapasan biasa. Oh, berarti kita menghirup napas dalam kondisi normal itu adalah udara tidal. Jumlah volumenya adalah 500 mili. Nih, volume tidal. Inspirasi, ekspirasi normal. Lalu ada cadangan ekspirasi, volume cadangan ekspirasi nih di bawah. Kenapa di bawah? Ya karena proses ekspirasi. Proses mengeluarkan udara, di mana volume cadangan ekspirasi ini nama lainnya adalah udara suplementer. Nah, yaitu mengeluarkan udara atau ekspirasi maksimal setelah proses pernapasan biasa. Ya, atau proses tidal. Nah, jadi setelah kita mengeluarkan udara normal, itu ada udara yang bisa dikeluarkan lagi secara maksimal. Coba kita keluarkan secara maksimal. Nah, itu adalah suplementer atau cadangan ekspirasi. Jumlahnya itu adalah 1500 ml. Lalu lawan dari ekspirasi itu inspirasi, volume cadangan inspirasi. Istilah lainnya itu adalah udara komplementer. Oh, berarti kalau udara komplementer ini adalah inspirasi maksimal. Tarik nafas sekuat-kuatnya. Itu adalah cadangan inspirasi. Setelah respirasi biasa. Nah, ya. Setelah proses tidal. Jumlahnya sama, ya. Volume cadangan inspirasi itu adalah 1500, sama kayak volume cadangan ekspirasi. Lalu yang terakhir itu ada udara residu. Udara residu ini adalah, residu itu kan artinya sisa, ya. Oh, berarti udara sisa setelah ekspirasi sekuat-kuatnya. Jadi setelah kita mengeluarkan udara komplementer, setelah ekspirasi sekuat-kuatnya, itu masih ada udara sisa yang ada di paru-paru dan tidak bisa dikeluarkan kecuali paru-paru kalian kegiles oleh stomach wall atau oleh tank wajah misalnya, ya. Nah, itu baru udaranya bisa keluar. Jumlah dari udara residu ini adalah udara sisa ini 1000 ml, makanya ditaruh di grafiknya paling bawah. Nah, kita bisa lihat juga di volume ini dikelompokkan menjadi dua, ada kapasitas vital, ada kapasitas total. Kalau vital itu berarti gabungan dari tidal, suplementer sama komplementer. Totalnya berarti 3000 gope mililiter. Kalau misalnya total, oh berarti yang residu dihitung. Oh berarti yang total ini 4500 mililiter. Oh tadi ini 3500 mililiter. Maka jawabannya adalah yang D. Udara sisa di dalam paru-paru disebut residu. Next. Kapasitas total paru-paru adalah, nah tadi kapasitas total itu berarti gabungan dari keseluruhan, ya. Udara tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah residu atau sisa, ya. 500 ditambah 1500 ditambah 1500 ditambah 1000, totalnya itu adalah 4500. Ini kapasitas total. Maka jawabannya adalah kalau yang A, volume udara maksimum yang dapat keluar atau masuk sekuat-kuatnya.
Kalau B, volume seluruh udara yang mengisi atau masuk ke alat pernafasan. Yang C, volume udara yang terdapat dalam seluruh alat pernafasan. Yang D, volume seluruh udara yang dapat ditampung secara maksimal di dalam paru-paru. Nah, ini yang lebih tepat itu adalah yang D, ya. Seluruh udara yang ditampung oleh paru-paru kita. Next, jumlah volume udara residu yang terdapat di dalam paru-paru. Jumlahnya berapa? 1000. Kalau yang 500 ini tidak. Kalau ini bisa VCI atau VCE, ya, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi. Kalau yang ini kapasitas vital. Next, berikut ini yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah, sekarang ada istilah baru itu frekuensi pernapasan nih, udah gak asing ya. Kalian kadang suka bilang aku sama dia sefrekuensi. Nah, frekuensi ini bisa diartikan juga sebagai kecepatan pernafasan, ya. Nah, setiap orang itu kecepatan bernafasnya itu berbeda-beda. Rata-rata manusia itu 17.000 kali. Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Faktor-faktornya yang pertama itu adalah umur. Umur. Semakin tua umur seseorang, maka frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Hal ini berhubungan erat dengan berkurangnya proporsi kebutuhan energi. Gak terlalu banyak aktivitas juga, ya. Lalu yang kedua itu adalah jenis kelamin. Nah, berarti jenis kelamin ada 2, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Bencis, oh ya, kalau bencis berarti laki-laki, ya. Oke, nah kalau laki-laki itu jenis kelamin, laki-laki itu frekuensinya lebih tinggi, perempuan lebih rendah, gitu. Karena kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi, lebih banyak bergerak, sehingga frekuensinya lebih cepat, lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya suhu tubuh. Semakin seseorang meningkat suhu tubuhnya, maka orang tersebut akan memperoleh frekuensi pernapasan yang lebih tinggi, yang lebih cepat, gitu, ya. Lalu yang D itu adalah posisi tubuh. Yang keempat. Yang keempat itu adalah posisi tubuh. Kita bisa merasakan sendiri ya, pada saat bernafas berdiri, posisi berdiri, tidur, sama berbaring. Pasti posisi berdiri itu lebih tinggi, ya, dibandingkan posisi duduk, dibandingkan posisi tidur atau berbaring. Nah, itu. Yang kelima itu ada istilahnya aktivitas, ya. Aktivitas berarti semakin tinggi aktivitas, semakin berat, gitu ya, maka frekuensinya semakin tinggi. Nah, di sini yang A betul, B betul, C betul. Nah, yang D bukan suhu lingkungan, tapi suhu tubuh. Next, paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit. Di sini sudah jelas ya, namanya bakterinya itu adalah pneumonia. Berarti penyakitnya penyakit pneumonia, begitu ya. Merupakan infeksi pada bronchiolus dan alveolus. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Tentunya cairan tersebut akan mengganggu proses pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Kalau yang A ini influenza, ini disebabkan oleh virus influenza virus. Nah, biasanya ditandai dengan demam,
yang bersuhu di atas 39 derajat Celcius. Pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, bahkan bisa sampai sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Virus influenza ini dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian, virus tersebut menyentuh mulut dan mata. Nah, hampir sama kayak COVID ya. Kalau COVID kan kalau misalnya megang hidung gitu ya, masuk ke pernapasan baru nanti terserang organ pernapasannya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya faringitis. Faringitis ini adalah infeksi pada faring, namanya juga faringitis. Infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri, atau jamur. Contohnya apa? Adenovirus. Atau bisa juga oleh orthomyxovirus dan lain-lain. Lalu ada tuberkulosis. Ini disebabkan oleh bakteri, ya. Infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Makanya nama penyakitnya itu dinamakan sebagai TBC. Gejala dari penyakit TBC itu mudah lelah, berat badan turun secara drastis, kadang hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan bisa juga sampai batuknya itu berdarah. Next, berikut ini merupakan upaya dalam menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah kayak upayanya ya. Berolahraga di malam hari. Kurang tepat. Tidak merokok, iya. Itu jawabannya yang B ya. Kalau yang C, duduk di dekat perokok aktif, enggak. Ini lebih parah malah ya, menghisap hasil pembakaran rokoknya. Sering bertukar masker yang sudah digunakan juga bukan. Next, gangguan pernapasan yang menyebabkan asma ditunjukkan oleh nomor. Oke, jadi asma itu dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Jadi ketika ada zat pemicu alergi itu masuk ke dalam tubuh manusia, maka hal tersebut akan memicu tubuh menghasilkan zat kimia seperti prostaglandin. Berbicara tentang zat pemicu alergi ini bisa debu, ya, bisa juga asap rokok, atau bulu hewan peliharaan. Oke, tadi ya akan memicu tubuh menghasilkan prostaglandin dan histamin. Nah, senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan. Jadi respon tubuh itu terlalu berlebihan gitu ya ketika ada zat-zat seperti ini. Nah, maka kita lihat kalau yang satu sel-sel paru-paru mengalami kerusakan sehingga ukurannya mengecil. Kurang tepat ya, bukan. Penyempitan saluran pernapasan akibat alergi, iya. Terganggunya pengakutan oksigen menuju sel-sel jaringan pada tubuh, bisa jadi. Radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Ini bukan ya, ini penyakit pneumonia. Maka jawabannya adalah yang 2 dan 3, yang C.